Septiani Tio, Ferry Dilina. Berkas penyelidikan keduanya akan dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Hal ini disampaikan oleh PLT Jubir Tindakan KPK Ali Fikri saat diwawancarai oleh reporter Khairul Umar. Hari ini penyidik KPK melaksanakan tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU untuk 2 tersangka, masing-masing tersangka WS dan tersangka ATF, di mana sebelumnya berkas kedua tersangka tersebut sudah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam waktu 14 hari kerja ke depan, tentu JPU akan segera melimpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Pendengar, selanjutnya informasi yang dilaporkan oleh reporter ini Khairani terkait pelantikan Ketua Badan Nasional Penanggulangan Teroris atau BNPT. Presiden Joko Widodo resmi melantik Irjen Pol Boy Rafli Amar sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT di Istana Negara Jakarta pada Rabu, tanggal 6 Mei 2020. Boy menggantikan Kepala BNPT sebelumnya, yakni Komjen Pol Suhardi Alyus, yang dimutasi menjadi analis kebijakan utama Bareskrim Polri. Dengan seluruh-seluruhnya, bahwa saya. Pendengar, selanjutnya ini merupakan informasi terkait dengan update kasus yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 di Indonesia. Laporan ini dikabarkan oleh reporter kami, Niar Abdul, di mana jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia hari ini sudah mencapai 12.438, dengan tambahan 367 kasus baru. Dari keseluruhan jumlah kasus, kabar baik pasien yang sembuh juga mengalami kenaikan, yaitu sebanyak 120 orang, sehingga jumlah akumulatif kasus sembuh mencapai 2.317 kasus sembuh. Sementara itu, kasus kematian bertambah 23 kasus baru, dengan jumlah akumulatif menjadi 895 kasus. Juru bicara pemerintah terkait COVID-19 di Indonesia, Ahmad Yuryanto, mengatakan, untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dan menekan angka kematian, masyarakat diharapkan patut menuruti anjuran pemerintah Dalam rangka untuk merawat kasus COVID yang membutuhkan layanan rawat. Inilah peran kita untuk kemudian tidak keluar rumah, tetap berada di rumah. Karena bagaimanapun juga ini yang menjadi beban layanan yang lebih besar untuk rumah sakit. Oleh karena itu, dengan kita tidak melanggar ketentuan untuk tetap tinggal di rumah, maka sebenarnya resiko untuk tertular itu juga akan menjadi turun. Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada podcast edisi hari ini. Anda masih bisa mendengarkan podcast edisi hari lainnya di Spotify dengan hanya mengetik Pro 3 RRI di kolom pencarian. Dan pendengar, tetaplah menjaga jarak dan tetaplah berada di rumah. Saya Karisma Rizky undur diri. Sampai jumpa. Perjalanan ibu kota DKI Jakarta. Kumpulan peristiwa hari ini di Pro 3.